Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak dari kelas 11 TKC SMK Antartika 2 Sidoarjo. Di sini Ibu akan membahas di pertemuan pertama kita akan membahas DNS server. Kita absen dulu, oke? Tolong sekretaris dibantu mengabsen teman-temannya, lalu rekapan kirim ke Ibu ya. Nah, kemudian kita langsung aja nih masuk ke materi. Oke. Jadi, kita yang pertama nih, domain name, domain name server atau yang sering kita sebut dengan DNS itu adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan IP address. Normalnya untuk mengakses internet, kita memerlukan mengetikkan IP sebuah website yang dimana cara ini sangat merepotkan. Sebab itu artinya kita perlu mempunyai daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk kita. Dan kini kita tinggal akan mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan kita ingin mengakses Google, alih-alih menuliskan 172.1.9 dan bla bla bla, ke dalam address bar, tapi kita hanya memasukkan alamatnya, yaitu google.com. Nah, kemudian, kemudian apa sih fungsi DNS server? Nah, fungsi DNS saya bagi menjadi dua. Yang pertama, ada meminta IP address, di mana DNS akan secara otomatis meminta IP address sebuah website berdasarkan nama domainnya. Yang kedua, meminta info URL atau DNA, otomatis DNS ya maksud saya di sini, otomatis meminta info URL sebuah website berdasarkan IP address yang masuk. Kemudian, setelah itu ada apa sih bagian-bagian dari DNS server? Yang pertama, prinsip dasar kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address tiap URL. Dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu sama lain. Jika sulit membayangkan teknisnya, anggap saja seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika kita mencari buku di perpustakaan, biasanya kita akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Tapi, kira-kira kode buku perpustakaan tersebut dinamai dengan Dewi Decimal System atau DDS. Biasanya ia terdiri atas kode topik buku atau kode nama belakang penulis, kode tahun buku tersebut dilahirkan. Nah, kira-kira prinsip yang sama diterapkan di NS untuk memahami lebih dalam. Kita perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarki DNS. Sama dengan seperti kode perpustakaan, setiap bagiannya menjelaskan sebagai nama domain. Satu perbedaan ketara ialah di saat kode perpustakaan mulai dari depan. Di sisi lain, kode yang berlaku pada DNS diurutkan dari belakang. Nah, maka dari itu kita akan runtut bagian-bagian DNS dari belakang, seperti ini penjelasan selengkapnya. Oke, yang pertama ada root level domain, di mana ia merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Atau yang kedua ada top level domain, di mana ekstensi yang berada di bagian depan root level domain terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain dan yang kedua ada GLTD, di mana dia adalah di mana dia dan country top level domain CCLTD. GLTD biasanya menjelaskan sifat-sifat instansi dari pemilik web. Katakanlah misalkan website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com. Lalu .edu untuk atau .edu untuk institusi pendidikan dan .gov untuk gov itu untuk lembaga pemerintah. Nah, di sisi lain, CCLTD itu merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara pemilik situs. Nah, kemudian setelah itu ada
bagaimana cara kerja domain name server. Yang pertama, dia bekerja di DNS query. Istilah meminta informasi IP address. Nah, tahapan DNS server pada DNS query ini merupakan istilah teknis untuk meminta informasi IP address. Tahapan ini dimulai ketika user akan mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi file host. Jika informasi yang dicari kemudian ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang telah dicatat di sistem. Nah, kemudian tahapan yang kedua ada recursive query, di mana user memberikan hostname, yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari root server ataupun authoritative name server. Yang kedua, browser akan menampilkan pesan error ketika informasi tidak bisa ditemukan. Kemudian yang ketiga, kita ada iterative query, di mana user memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari change yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, maka DNS akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dengan DNS zone. Nah, ada lagi non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat, di mana tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server. Oke. Selanjutnya ada cara kerja DNS, yaitu DNS rekursor. Tahapan pertama, pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid, maka sistem akan memberikan informasi dalam penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Nah, kemudian ada root name server. Lah, katakanlah informasi yang Anda cari atau user cari tidak ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan di root server. Nah, root server semacam ini yang dikelola di organisasi sistem konsortium. Nah, oke, selanjutnya ada TLD name server, di mana sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang sangat spesifik, di mana dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Kemudian ada authoritative name server. Nah, authoritative name server ini, setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server, jenis server atau jenis server yang satu ini memiliki semua informasi lengkap situs web yang akan dituju. Oke. Kemudian ada macam-macam DNS. Nah, di sini macam-macam DNS sendiri yang pertama ada record. Ia menyimpan informasi soal hostname, time to live, TTL, dan IP version for address. Kemudian AA record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versi 6, versi 6 address. Nah, ada MX record merekam server SMTP yang harus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Selanjutnya ada CNAME, direct domain atau subdomain ke sebuah IP address lewat fungsi atau fungsi satu ini, user tidak perlu memperbarui DNS record. Kemudian ada NS record yang berguna jika subdomain user di hosting berbeda dengan domain. Nah, selanjutnya ada PTR record, yaitu dia memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Yang terakhir, 3 baris terakhir ada CERT record, menyimpan sertifikat enkripsi dan sertifikat keamanan. Sedangkan SRV record, yaitu dia menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority name, wait, port point, dan TTL. Sedangkan yang terakhir ada TXT record, dia bertugas membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Oke. Setelah materi yang sudah Ibu berikan, tolong
Kalian mencatat, kalian pastinya sudah mencatat materi yang Ibu berikan ini nanti setelah jam mata pelajaran ini pasti saya kirim file PDF dan PPT-nya. Kemudian minggu depan tolong dikumpulkan untuk resume materi, dikumpulkan di ketua kelas dan langsung menemui Ibu di ruang guru. Sekian temuan kita di eh, siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.